Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabilah dengan NIM 2105960 dari kelas 1B PGSD. Saya akan meresum pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Di pertemuan 1 ada definisi psikologi pendidikan, ada sejarah psikologi pendidikan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Ruang lingkup psikologi, sebagian buku menunjukkan lingkup yang luas, sedangkan buku yang lain menunjukkan lingkup yang lebih sempit atau terbatas. Pertemuan kedua, ada teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan. Teori behavioristik. Belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah individu, dipelajari secara ilmiah sebagai respon stimulus. Ada teori konstruktivisme. Proses ini membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru dari wawasan yang telah dimiliki. Ada teori kognitivisme. Berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atas perubahan atau pemahaman. Teori humanisme. Memanusiakan manusia, proses belajar akan dianggap berhasil apabila pelajar dapat memahami lingkungannya sendiri. Pertemuan ketiga ada aspek-aspek perkembangan anak. Yang ke-1, nilai agama dan moral. Yang kedua, ada fisik, motorik. Yang ketiga, ada kognitif. Yang keempat, ada bahasa. Yang kelima, ada sosial, emosional. Dan yang terakhir, ada seni. Pertemuan keempat, ada tugas perkembangan anak pada masa bayi dan anak-anak. Yang ke-1 itu ada belajar berjalan. Yang kedua ada belajar memakan makanan padat. Yang ketiga ada belajar berbicara. Dan ada juga belajar buang air besar dan kecil. Pertemuan 5 ada definisi belajar. Menurut M. Sobri Sutikno, suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar atau bisa dibilang dengan disengaja dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Pertemuan ke-6 ada ragam pendekatan belajar dan memiliki 6 ragam. Pertama, ada kontekstual, konstruktivisme, ada dedukatif, indukatif, pemecahan masalah, open-ended, proses, dan yang terakhir ada saintifik. Pertemuan ke-7 ada teori-teori belajar. Yang ke-1 ada behaviorisme, yang kedua ada konstruktivisme, yang ketiga ada kognitivisme, dan yang terakhir 4 humanisme. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.